Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Menurut pandangan saya pribadi, Anies Baswedan itu cocok ya dibanding calon-calon presiden yang ada itu untuk menjadi presiden Indonesia ke depan menggantikan Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia seorang yang bisa membangun atau memang punya ya relasi internasional dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat sophisticated itu ya, sangat canggih itu ya. Dia sebagai bagian dari kaum terpelajar yang sedikit jumlahnya di Indonesia dan keberpihakannya itu jelas ya terhadap keadilan itu dia bisa diprediksi ya, predictable. Anies Baswedan itu dia maunya orang diberikan satu peluang-peluang yang setara untuk maju, bukan menegasikan kelompok lain, tapi yang diperlukan adalah keadilan dalam berusaha, keadilan dalam kesempatan, keadilan dan akses ekonomi, keadilan dalam akses politik, sehingga orang itu bisa berkembang. Jika asumsinya ada kebebasan yang diberikan secara setara untuk kelompok-kelompok masyarakat dan dia berusaha untuk menjangkau semuanya secara setara, itulah Anies Baswedan ya, yang selalu tampaknya dalam komunikasi itu dia begitu menghargai seorang manusia. Apalagi dia punya pandangan bahwa orang itu punya pilihan-pilihan politik itu sudah satu keharusan historis, karena tidak mungkin ada orang yang 100% sependapat dengan pendapat kita sebagai seorang pemimpin atau seorang leader atau seorang tokoh ya. Oleh karena itu ketika menghadapi perbedaan pendapat, kata Anies Baswedan, itu yang diperlukan adalah sebuah penghormatan ya, sebuah sikap menghargai, bukan harus perbedaan pendapat itu karena dia sebuah ekspresi kebebasan yang diutarakan secara sengaja. Maka yang diperlukan orang yang berbeda pendapat dalam pertempuran gagasan-gagasan di ruang-ruang publik misalnya itu adalah menghargai dan bukan menegasikan atau menghilangkan hak-hak dia untuk bersuara dan berekspresi. Dan perbedaan pendapat itu harus dibiasakan secara wajar dan tidak diposisikan orang yang berbeda pendapat itu sebagai sebuah musuh yang harus dihancurkan. Justru perbedaan pendapat ada satu enrichment, pengayaan dalam ruang-ruang publik dalam demokrasi. Kira-kira itu tesis atau dalil atau cara memahami Anies Baswedan. Satu, keberpihakan kepada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran untuk semua kelompok, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras. Tampaknya inilah satu bila Anies Baswedan dimasukkan akuarium itu kita sudah bisa lihat intinya, postur gagasannya, visinya, dan juga rekam jejaknya selama dia 5 tahun di Jakarta. Dan tentu saja duel-duel untuk tingkat dunia untuk mempertahankan kepentingan Indonesia itu sudah dia buktikan waktu di Jakarta. Dia memihak siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasus reklamasi yang dia stop, kemudian penutupan tempat-tempat yang di backing oleh penguasa, oleh pengusaha. Alhamdulillah. Semua itu menunjukkan siapa Anies Baswedan tampaknya dibanding Prabowo yang dia sebenarnya bagian dari oligarki dan sukar untuk memisahkan Prabowo yang bisa membela rakyat karena dia terkait sangat kuat ya dengan kepentingan global dan kepentingan pengusaha yang sama-sama nanti akan menggerendel kalau saling memperkuat, saling melindungi apabila Prabowo jadi presiden. Sementara kalau Ganjar jadi presiden, tidak terbukti secara rekam jejak dia membela rakyat dalam kasus di Bendungan Wadas itu ya. Bagaimana desa itu
didatangi oleh aparat yang semuanya itu tentu dalam pengetahuan dari Ganjar, dan Ganjar terkesan lebih memihak pengusaha daripada memihak rakyatnya sendiri, apalagi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu lebih tinggi dari tingkat kemiskinan rata-rata nasional. Tampaknya dia tahu masalah itu dan dia mencoba untuk semacam memanipulasi image dengan aktif di medsos, di TikTok, dalam satu sentuhan-sentuhan dengan masyarakat yang direkam dan kemudian disebarkan. Tentu dia akan mendapat satu perlindungan atau akan dipelihara atau diasuh oleh sejumlah pengusaha-pengusaha besar yang kemudian kita sebut sebagai kaum oligar ya. Dan fotonya bahwa dia di tengah-tengah para pengusaha besar itu tampak menunjukkan siapa sungguhnya arah atau visi politik Ganjar ketika nanti berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang tentu dia tidak sanggup untuk menundukkan kepentingan-kepentingan oligarki itu. Sebaliknya Anies itu bisa terbukti dan dia punya rekam jejak untuk mengatur, bukan membinasakan dan menghanguskan kepentingan pengusaha-pengusaha besar, tapi mengatur supaya semua orang mempunyai kesempatan yang setara, yang adil untuk sama-sama berkembang bersama-sama sebagai sesama citizen, sebagai warga. Out of your mouth, you